Saya ada tips terkait dengan persiapan Bapak Ibu guru menjelang PPG Daljab ya, untuk menutup live IG kita sore hari ini. Beberapa hal yang saya belum mempunyai jam mengajar, nggak masalah, tetap akan terpanggil. Tadi syaratnya kan sudah jelas. Jangan mudah terpancing berita-berita yang tidak benar. Kan tadi saya sudah bilang, kalau berita yang paling akurat datangnya dari akun resminya Ditjen GTK, akun resminya Direktorat PPG, dan akun resminya Bu Dirjen. Kalau bukan dari itu belum dapat dipastikan kebenarannya. Nah, jawabannya adalah untuk saat ini belum ada info tanggal yang bisa saya sampaikan. Karena kami sedang bersiap, tapi pasti akan ada informasinya. Saya nggak mau ya, saya bilang tanggal 4, tanggal 5, ternyata kita memang belum bisa. Saya akan menyampaikan beberapa hari sebelum itu dibuka, ada satu acara resmi yang kita luncurkan terkait dengan PPG Daljab itu, dan kami akan sampaikan terutama lewatnya resmi Ditjen GTK dan juga di akun IG saya, maka pantau terus. Guru mapel bahasa Inggris di SMP. Saya rencananya mau pindah ke SD. Beliau adalah guru SMP. Kode sertifikasi saya 157. Saya minta pendapat Ibu agar saya tetap mendapat sertifikasi. Apakah nanti di SD tetap jadi guru mapel bahasa Inggris ataukah saya harus jadi guru kelas? Makasih Bu, semoga Ibu sehat selalu. Terima kasih banyak doanya. Amin, 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 insya Allah. Untuk kasus seperti Ibu, bagi guru yang memiliki sertif bahasa Inggris namun mengajar sebagai guru kelas di SD, mulai tahun ini akan linear mengajar mapel bahasa Inggris juga, dan juga sebagai guru kelas. Itu Bu Dinang, jadi Ibu nggak usah khawatir. Sekarang Ibu, karena kita sudah Kepmen apa Perdirjen ya, baru terkait dengan linearitas, maka guru bahasa Inggris di SD itu sudah linear. Jika ada Bapak Ibu yang punya kasus seperti Pak Atar tadi, sudah lolos seleksi administrasi tahun 2023, maka akan menjadi sasaran peserta PPG tahun 2024. Meskipun pada tahun tersebut tidak melakukan konfirmasi kesediaan, itu istimewanya. Meskipun kemarin belum konfirmasi kesediaan ya, tetapi sudah lolos seleksi administrasi karena kami punya syarat-syarat administrasi, maka Bapak Ibu tetap dapat menjadi peserta PPG. Saya sarankan semua untuk memantau laman ppg.kemendikbud.go.id secara berkala. Jangan sampai ketinggalan informasi-informasi penting ini. Nasib guru PAI gimana Bu di PPG? Ya, jadi buat Pak Ari dan guru-guru PAI yang lain, PPG-nya memang tidak di Kemendikbud karena memang ada regulasi yang mengatur bahwa PPG untuk guru pendidikan agama Islam itu ada di Kemenak. Jadi kita tidak ada LPTK, kita tidak menyiapkan soal-soalnya. Memang itu kewenangannya bukan di Kemendikbud ya. Jadi silahkan datang dan bertanya di Kemenak terkait dengan pelaksanaan PPG bagi guru PAI. Jawabannya ya, tahapannya untuk guru-guru yang belum ikut, termasuk Bu Elisa jika belum ikut, atau belum lulus seleksi administrasi tahun 2023, akan mendapat undangan untuk bisa mendaftar PPG Daljab tahun 2024. Pantau infonya melalui laman ppg.kemendikbud.go.id, akan segera diinformasikan. Jika nanti merasa memenuhi syarat, tapi belum diundang, di situ ada helpdesk. Bapak Ibu bisa menghubungi helpdesk, kenapa saya memenuhi syarat bagaimana Permendikbud kok nggak diundang. Sekali lagi bahwa kami membuka kanal-kanal konsultasi, apakah itu di Daljab, apakah itu di PKGBI, bagi yang merasa kesulitan apapun di dalam mendaftar. Yang penting Bapak Ibu guru mencoba dulu. Guru-guru yang sudah mendapat sertifikasi guru penggerak dan telah lolos administrasi PPG dalam jabatan tahun 2023, maka akan mengikuti PPG Daljab tahun 2024 jalur khusus PGP.
Jadi di situ ada jalur PGP, ada jalur bagi mereka yang sudah ikut PLPG tapi belum lulus, ada guru-guru yang terhitung aktif mengajar sampai tahun ajaran ini 2023-2024. Teknisnya akan diinformasikan secara resmi melalui surat edaran di laman ppg.kemendikbud.go.id. Nah, bagi guru-guru PGP yang belum lolos atau guru-guru yang punya sertifikat PGP yang belum lolos administrasi, silahkan ikut rekrutmen PPG Daljab yang akan segera diinformasikan. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, menjelang PPG Daljab yang paling penting adalah siapkan kondisi kesehatan, atur waktu yang baik. Karena pasti Bapak Ibu tidak akan meninggalkan kelas, tetapi harus belajar di PMM menyelesaikan modul. Ya, kemudian agar dapat kondisi kesehatan mental dan fisik ini perlu, karena Bapak Ibu akan melaksanakan PPG dengan baik sampai selesai. Kemudian karena PPG Daljab akan dilaksanakan secara daring, maka silahkan siapkan laptop dan HP yang mendukung, serta sinyal internet yang baik untuk dapat mengakses platform pembelajaran mandiri dan juga melaksanakan uji kompetensi nanti. Untuk berkas-berkas administrasi silahkan dibaca pada surat edaran yang akan disampaikan di laman PPG. Pertanyaannya lah, saya nggak punya internet gitu ya. Ya, bagi yang tidak ada internet, kita ada solusi awan penggerak. Seperti waktu live IG yang lalu, saya sampaikan, Ibu Kepala Balai di Sulteng ini ada Bu Erna, itu sudah punya data, dan juga Kepala Balai yang lain sudah punya data. Sebenarnya sadik-sadikmanya nggak ada internet, kami akan intervensi dengan awan penggerak, gitu ya. Jadi selalu ada jalan bagi setiap kesulitan kita. Ini pertanyaan ini pasti ada pertanyaan yang lain juga ya bagi yang ikut, yang diterima CGP. Ya, jawabannya Bapak Ibu yang mengikuti program guru penggerak kemudian akan dipanggil ikut PPG, maka bisa diikuti keduanya loh, nggak harus milih salah satu. Bisa diikuti keduanya karena PPG Daljab tahun ini akan dilaksanakan melalui pembelajaran mandiri, melalui platform sehingga lebih fleksibel. Namun Bapak Ibu perlu mengatur waktu agar keduanya dapat diselesaikan dengan baik seperti yang tadi saya sampaikan. Nah, jawabannya begini, saat ini belum ada fitur atau menu untuk mengecek daftar, Bapak Ibu jangan terkecoh, belum. Jadi belum ada menu atau fitur untuk mengecek daftar nama sasaran PPG atau mengupload bekas PPG. Tunggu suratnya resmi akan disampaikan melalui laman ppg.kemendikbud.go.id. Nanti akan disampaikan tata cara untuk dapat mengikuti PPG. Di antara selain Pak Mangala, di database kami banyak Pak Direktur. Guru ini yang zaman dulu masih guru kelas itu loh Pak Direktur. Itu kan D2 boleh ya. Dan dia jadi PNS memang. Nah, di database kami ada 200 hingga 300 ribu loh Pak Direktur. Guru-guru yang sudah mengabdi lama tapi memang belum S1. Nah, masalahnya regulasi yang mengatur untuk pemerolehan sertifikat pendidik itu melalui PPG itu harus memiliki ijazah S1 atau D4. Nah, bagi Pak Mangala dan guru-guru lain, 200 ribu guru lain yang belum memiliki ijazah S1 belum bisa mengikuti PPG. Namun kami akan mencarikan jalan keluar di step berikutnya untuk rekognisi. Kita akan bekerjasama dengan perguruan tinggi lain agar guru-guru seperti Pak Mangala dapat menyelesaikan S1-nya dengan rekognisi melalui seperti universitas terbuka atau perguruan tinggi lain. Pertanyaan yang bagus sekali. Ini pasti mewakili guru-guru lain yang punya kasus dengan Ibu Novelina ya, jamnya sedikit. Kira-kira dipanggil enggak ya? Jangan-jangan enggak gitu ya. Nah, Ibu Novelina dan Bapak Ibu yang lain yang mempunyai masalah seperti ini, PPG Daljab tidak mensyaratkan jumlah jam mengajar. Ingat ya, meskipun sekarang saya belum mempunyai jam mengajar, nggak masalah, tetap akan terpanggil. Tadi syaratnya kan sudah jelas. Yang penting terdata aktif di Dapodik tahun 2023-2024 aktif ya, dan sudah memiliki ijazah S1 D4. Semua guru, baik honorer, baik ASN, PNS maupun GTY berkesempatan untuk mengikuti PPG.
Setelah punya sertifikat pendidik nantinya baru penghitungan tunjangannya berdasarkan beban mengajar Bapak Ibu. Nanti kan kami yang honor kami akan distribusikan supaya memenuhi 24. Bagi yang PNS jamnya kurang akan kami distribusikan supaya memenuhi 24 jam begitu ya. Tapi untuk PPG tidak ada masalah. Beberapa hal yang Bapak Ibu guru bisa mulai siapkan saat ini antara lain, 1, pastikan Bapak Ibu memenuhi persyaratan. Pastikan ya. Persyaratannya WNI dah. Kok warga negara Indonesia memang WNA enggak boleh dong. Ini hanya untuk WNI. Cara membuktikannya NIK dong ya. Warga negara, sehat jasmani dan rohani, itu nanti ada surat keterangan sehat dari rumah sakit, memiliki kualifikasi akademik sarjana atau sarjana terapan ya, yang sekarang ngajar, mengajar pada satuan pendidikan atau melaksanakan penugasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, belum mencapai batas usia pensiun. Pertanyaannya, kalau saya 58 boleh nggak? Boleh kan, belum pensiun. Belum mencapai batas usia pensiun guru berdasarkan ketentuan peraturan perundangan, bebas narkoba, psikotropika, dan zat adiktif, nanti ada surat keterangan bebas narkoba. Dan yang kedua, pastikan data Bapak Ibu guru di Dapodik sudah sesuai. Tadi kan ada tips, kalau belum sesuai, lapor ke operator, belum bisa lagi lapor ke BPDP. Jadi beberapa data yang perlu Bapak Ibu perhatikan, penulisan nama sesuai dengan KTP ijazah, penulisan nama tidak boleh dengan singkatan, penulisan nama tidak disertai gelar keagamaan, misalnya haji, PDT, pendeta, hajah, itu nggak usah. Namanya cukup nama Bapak Ibu. Penulisan nama tidak typo atau salah ketik. Kemudian penulisan gelar akademik sesuai dengan KBBI dan ijazah. Termasuk KBBI kan ada ya, misalnya SPD itu S.PD. Misalnya Ibu Nadia ya, Nadia S.PD, M.SI gitu ya. Dan penulisan tempat dan tanggal lahir sesuai dengan KTP ijazah. Bapak Ibu harus cek ulang ya data-data ini. Pastikan juga NIK, NUPTK sudah benar, tidak ada typo lagi. Masukkan juga data lengkap riwayat pendidikan, utamanya pendidikan S1. Sering ada kejadian karena Bapak Ibu sudah S2 maka riwayat S1 tidak ditulis. Tadi kasus PKGBI tadi. Ingat ya, pastikan hanya terdaftar di satu administrasi pangkal, satu Satmingkal Induk. Jika terdaftar di 2 Satmingkal, maka harus tentukan salah satu. Misalnya Bapak mengajar di sekolah A, kepala sekolahnya di sekolah B, pilih salah satu. Nah, kenapa penting sih Bapak Ibu? Ini penting banget saya tegaskan, karena ketidaksesuaian data termasuk penulisan nama, gelar, NIK, NUPTK memungkinkan proses verifikasi dan validasi gagal. Lakukan juga update data Dapodik, baik pengkinian atau pembaruan data. Bapak Ibu guru bisa melakukan sendiri atau bisa juga dibantu tim operator sekolah kalau nggak bisa di SIM-PKB-nya. Gitu ya Bapak Ibu ya, itu penting banget pesan saya kepada Bapak Ibu semua agar terpanggil dengan baik.